Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang 117. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Monggo Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adik, kita buka surat Al-A'raf ayat yang ke-117, ada di halaman 164. Nggih, ada di halaman 164. Kita baca nanti insyaallah sampai ayat 130. Hitungan ketiga kita mulai ta'awud. Monggo Bapak Ibu, wahid, isnain, salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auhayna ila Musa an alqi 'asak fa idza hiya talqafu ma yafikun fa waqa'al haqqu wa batala ma kanu ya'malun فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا
أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. Allahumma rahamna bil Quran. Mudah-mudahan Allah merahmati kita dengan Al-Quran. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bapak-bapak, ibu, rahimahumullah, kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala malam hari ini, di malam Jumat yang kedua di bulan Muharram. Betul, Bapak Ibu? Malam kedua, malam Jumat di bulan Muharram. Kita sudah menginjak tahun 1446 Hijriah. Mudah-mudahan hari-hari kita senantiasa Allah liputi dengan aktivitas mencari ilmu, Bapak Ibu rahimakumullah. Karena Imam Ahmad memberikan pesan kepada kita semua, kebutuhan manusia akan ilmu itu lebih hajat daripada kebutuhan makan dan minum. Seorang manusia yang paling gemar makan satu hari paling makan 4-5 kali. Tapi kalau kebutuhan akal ilmu, beliau katakan oleh Imam Ahmad, kebutuhannya ada pada setiap desah nafas. Bapak-bapak, ibu-ibu, menghirup nafas itu butuh ilmu. Mengeluarkan nafas juga butuh ilmu. Buktinya apa? Apa yang terjadi ketika jenengan keselak? Butuh ilmu atau tidak? Iya. Kalau panjenengan mirsani orang yang lagi sakaratul maut, itu kenapa urusannya? Nafasnya susah, butuh ilmu. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kepada kita semangat, kelezatan untuk menjadi para pencari ilmu.
Karena satu-satunya perjalanan yang dijanjikan dimudahkan jalan ke surga adalah perjalanan mencari ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menempuh ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang setiap detik kehidupannya menjadi teladan bagi umatnya. Satuan waktu paling kecil apa Bapak Ibu? Ada lagi? Ya, kalau di balapan mobil itu 1 detik masih dibagi 10 lagi, ya kan? Ya, jadi kalau Bapak Ibu punya stopwatch itu 1 detik ternyata masih dibagi menjadi 10 lagi. Ya, setiap detik saja lagi. Jadi setiap detik dari kehidupan Rasulullah, Bapak Ibu, itu menjadi teladan bagi kita semua. Setiap detik. Makanya Allah Subhanahu wa taala kabarkan di dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dan mudah-mudahan hari-hari kita juga senantiasa kita iringi dengan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala yang dalam 2 pertemuan sudah kita bahas. Malam hari ini judulnya agak gimana gitu. Husnudzon billah, ya, berbaik sangka kepada Allah antara kelemahan dan kepongahan. Kelemahan itu mestinya lawannya apa? Kekuatannya. Kenapa di sini pakai kepongahan, bukan kekuatan? Ya, merasa kuat, ya, merasa kuat. Okay. Bapak Ibu rahmatullah, kita mulai. Ya, ini saya ngambil cerita fiksi sengaja. Cerita fiksi. Ini adik-adik mengikuti cerita kisahnya Himura Kenshin enggak? Ada yang kenal? Jadi ceritanya ini, dan ulama-ulama kita ketika muda itu ternyata juga ada yang dulunya perampok gitu loh Pak. Okay. Tapi jenengan kemudian nanti jangan gagal paham gitu. Berarti saya tak pensiun sebentar jadi jamaah Masjid Utsman bin Affan, terus ngerampok dulu nanti tobat. Iya, ya kalau dikasih kesempatan tobat. Lah kalau pas ngerampok didor sama Pak polisi, jadinya suul khotimah kan. Okay. Jadi si Himura Kenshin ini ceritanya dia adalah maniak pembunuh, ya, ahli pedang, maniak pembunuh. Satu ketika kemudian dia insaf, terus dia itu merancang sebilah pedang yang bernama pedang Sakabato. Napa? Sakabato. Kalau pedang, ya, pedang itu kan melengkung begini, nggih. Melengkung begini, nggih. Pedang. Yang tajam yang mana? Yang sini apa yang sini? Yang depan apa yang belakang? Yang depan, nggih. Lazimnya pedang itu yang tajam yang depan, yang punggungnya yang tumpul. Pedang Sakabato ini dibalik. Jadi yang tajam, yang melengkung, yang tumpul, yang tajam itu sisi dalamnya, yang tumpul sisi luarnya. Efeknya apa? Ya Ustaz Anang, kalau dengan bertempur pakai pedang yang buat ngelipas lawan, yang melengkung begini apa yang begini? Yang buat menghantam lawan, yang melengkung ke depan apa yang melengkung ke belakang? Orang anak pedang sih. Ya, kan begini nggih, pedang nggih. Jadi yang untuk menghantam lawan yang ini nggih. Yang aslinya sisinya tajam. Tapi sama si Himura Kenshin dirancang dibalik. Jadi yang tajam itu sisi dalamnya, yang tumpul sisi luarnya. Kalau untuk bertarung apa yang terjadi? Bisa menjadi senjata makan tuan. Iya, bisa jadi. Oke. Di kemudian hari pedang ini
dibuat, maksudnya ini kan ceritanya fiksi, tapi kemudian dibikin apa namanya, contoh nyatanya gitu, realnya itu dibikin, ada. Nanti Bapak Ibu boleh searching pedang Sakapato, termasuk saya juga penasaran gitu. Jadi memang pedangnya kebalik, sisi tajamnya yang di dalam, sisi tunggulnya yang di luar. Jadi apa hubungannya dengan suudon, tema suudon antara kelemahan dan kepengahan? Bapak Ibu rahimahumullah, apa suudon, husnudon, antara kelemahan dan kepengahan. Maksudnya begini, husnudon itu kita kemarin kan bahas nih, hukumnya apa? Masih ingat hukum husnudon kepada Allah apa? Ada yang menjawab makruh. Hukumnya wajib. Berarti kalau kita suudon berdosa. Ya, karena kita meyakini bahwa seluruh yang Allah takdirkan adalah baik. Nggih. Cuma kadang-kadang kita lupa, Bapak Ibu. Kadang-kadang kita lupa. Orang itu kan diuji dengan dua hal, keburukan dan kebaikan. Biasanya kalau orang diuji dengan kebaikan, dia merasa diuji enggak? Bun, gimana Bun? Punya suami ganteng, penghasilannya 30 juta sebulan, mobilnya bagus, rumahnya lantai 3, ada liftnya. Itu ujian apa bukan? Hah? Jadi orang itu biasanya menganggap itu ujian kalau berupa keburukan. Lupa bahwa kebaikan juga adalah ujian. Maka berapa banyak orang yang lulus ketika diuji dengan keburukan, dan berapa orang yang gagal ketika diuji dengan kebaikan. Hati-hati nggih, hati-hati. Bapak Ibu rahimahumullah, husnudzon billah itu aslinya adalah bentuk ejawantah dari kelemahan kita sebagai hamba. Kelemahan kita sebagai hamba. Kita udah pasrah, pokoknya sepasrah-pasrahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kita akan meyakini la haula wa la quwata illa billah. Ini saya ulang lagi. Misteri. Kenapa ketika dipanggil sholat dan dipanggil menuju kemenangan, jawabannya bukan sami'na wa ata'na? Nggih kan? Hayya 'alas sholat. Nah, jawaban yang pas itu kan jenis sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Tapi kita di situ disuruh menjawab la haula wa la quwata illa billah. Kita ingin menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kemampuan ibadah kita itu memang semata-mata karena kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu rahimahumullah, kalau sudah begini, kita pantas suudzon enggak kepada Allah? Gusti Allah, aku ki mbok jamaah Utsman bin Affan sing paling saleh. Sedurunge adzan mestinya wis nang masjid. Nggih. Sing sedurunge adzan wis nang masjid siapa? Sedurunge adzan. Ya. Loh, hamba yang baik itu datangnya ketika sudah dipanggil apa sebelum dipanggil? Jenengan hamba yang mana? Buatan apa-apa nggih. Ya berproses. Ya. Sekali-kali gitu loh Pak. Bu nggih, sekali-kali gitu. Datang sebelum azan. Tekannya pas qomat boy. Wis pas qomat bar Al-Fatihah suratane dawa disit. Nggak ngenteni ruku gitu ya. Iya. Dapat ruku itu dapat 1 rakaat, tapi ketinggalan berapa rukun? Takbiratul ihram, napa? Suratul Fatihah, nggih, walaupun tetap itu 1 rakaat. Bapak Ibu rahimahumullah, jadi nanti kita tidak akan suudzon kepada Allah seperti apapun kondisi kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat ini, surat 46
ayatnya 46. Coba dicek. Benar apa tidak? Surat Al-Ahqaf ayat 46. Surat Al-Ahqaf ayat surat berapa? 46. Okay. Ayatnya 46. Betul? Surat 6. Oh, tendensi masak ya. Berarti tadi salah. Cek dulu nih. Jangan-jangan coba yang buntutnya angka 6. Oke, saya bacakan ayatnya. Man amila salihan fali nafsi wa man asaa fa 'alaiha wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Apa sampai 35 dong Ustaz? Temenan ge. Ustaz Anam ket-ket tidak. Ya, nanti kita cek nih. Man amila salihan fali nafsi. Barang siapa yang beramal soleh, maka amal solehnya untuk dirinya sendiri. Fali nafsi. Wa man asaa fa 'alaiha. Sambil dicek Ustaz Anam. Ayatnya bunyinya begitu. Man amila salihan fali nafsi wa man asaa fa 'alaiha wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Barang siapa yang dia beramal soleh, maka dia beramal soleh untuk dirinya sendiri. Barang siapa yang beramal jelek, juga untuk dirinya sendiri. Fa'alaiha wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Dan sekali-kali Rabbmu itu tidak pernah mendolimi hambanya. Okay. Surat? Oh, berarti surat 42 ya Ustaz. Afwan. Surat 42 Ustaz. Fussilat. Okay. Oh, 41. Nggih, afwan. Nggih. Man amila salihan fali nafsi wa man asaa fa 'alaiha wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Bapak Ibu rahimakumullah, masalahnya kemudian husnudzon billah ini, husnudzon, berbaik sangka kepada Allah ini terkadang dipalingkan jauh dari sasaran yang sebenarnya. Yang seharusnya menjadi ekspresi kelemahan malah menjadi luapan kepongahan atau kesombongan. Coba Bapak Ibu, ada 2 ciri kesombongan. Apa mawon? La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalun dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada kibr walaupun sebesar biji zarrah. Nah, kemudian sahabat kan bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, di antara kami ada yang suka pakai sandal bagus, ada yang suka pakai baju bagus, kan gitu. Jadi pakai sandal bagus, pakai baju bagus, bagian kesombongan bukan Bapak Ibu? Itu kan atribut nggih. Jadi maksudnya nanti yang lain juga ikut. Rumah bagus, mobil bagus, istri masuk nggak? Ya, seluruh ornamen-ornamen dunia. Tapi Rasulullah kemudian bersabda, bukan, yang dimaksud bukan itu. Okay. Innallaha jamalun yuhibbul jamal, kan begitu. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Jadi Allah suka kalau Bapak Ibu rapi, nggih. Pakai rukuhnya jangan yang kayak pir ya, para bunda ya. Para bapak juga gitu. Sholatnya pakai sarungnya yang rapi. Jangan yang ketika buat ruku mentul-mentul gitu ya. Karena sudah 2,5 tahun tidak digosok. Okay. Kemudian Rasulullah bersabda, al-kibru, ini menjadi ciri dari kesombongan, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu yang pertama menolak kebenaran, yang kedua meremehkan manusia.
Kalau menolak kebenaran, sekelas jamaah Masjid Utsman bin Affan berani nggak? Yang pertama, yang batorul haq, diajukan dalil Quran, hadis, ijma. Kira-kira berani menolak nggak? Berani nggak? Bapak ngaji, berani menolak Quran, hadis, resikonya. Tapi yang kedua itu sangat berpotensi, yang ghamdun nas, yang meremehkan manusia. Sebab banyak sekali buat kita potensi untuk meremehkan saudara-saudara kita. Kira-kira orang yang kaya berpotensi meremehkan yang miskin kan? Yang wajahnya ganteng berpotensi meremehkan yang wajahnya biasa saja kan? Yang istrinya cantik berpotensi meremehkan sing istrinya orang patia ayu. Jadi banyak sekali potensi-potensi untuk meremehkan saudara kita. Sing suarane kepenak berpotensi meremehkan sing suarane gedrik apa ora? Ngerti suara gedrik? Gedrik. Ustaz tahu gedrik, Ustaz? Gedrik itu namanya Latin. Ya, jadi tulisan gedrik itu terpisah. Nulis ibu ya ibeung. Jadi ada orang yang suaranya gedrik, lencang, pokoknya orang ngetan, orang ulun, orang ngalor, orang gitu. Iya. Tapi bener tajwidnya gitu. Tapi yang bersing suaranya kepanak berpotensi enggak meremehkan yang kayak gini. Hati-hati, Pak. Jadi sebetulnya kelebihan-kelebihan yang kita miliki itu bisa menjadi pisau bermata dua. Satu sisi bisa mendatangkan kebaikan bagi kita, sisi lain kemudian bisa berpotensi bagi kita untuk kiber. Lah coba Bapak Ibu, kiber meremehkan manusia saja hukumannya sudah la yadkhulul jannah. Loh, kalau meremehkan Gusti Allah, loh bentuknya gimana Ustaz meremehkan Gusti Allah? Nih. Ketika dia menganggap bahwa dosanya ibarat debu di tengah Sahara. Dosa. Sebab dia berhujah dengan hadis ini, hadisnya. Memang benar hadisnya, Masya Allah. Ya. Hadisnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini hadisnya hadis qudsi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu azza wa jalla, yaqala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ibna Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wa la abadi. Wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau itu berdoa kepadaku dan selalu berharap kepadaku, ghafartu laka, pasti aku akan mengampuni kamu. Ala ma kana fika, atas setiap apa yang kamu lakukan, kesalahan apapun akan diampuni. Selama apa? Berdoa dan berharap hanya kepada Allah. Wala abadi, dan aku tidak peduli. Kalimat berikutnya, Bapak Ibu. Ya ibna Adam, lau balaghat dunubuka ananas sama. Wahai anak Adam, jika engkau itu membawa dosa ananas sama, yang memenuhi langit. Dosa yang memenuhi langit. Masya Allah. Summa astaghfartani ghafartu laka wala abadi. Kemudian kamu itu minta ampun, maka aku akan ampuni dan aku tidak peduli. Ya ibna Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khotoya. Wahai anak Adam, seandainya engkau datang dengan membawa sepenuh bumi kesalahan, Masya Allah. Summa laqitani la tusyriki syai'an. Kemudian kamu datang kepadaku tapi tidak menyekutukan aku, la atutuka bi qurabaha maghfirah. Maka aku juga akan memberikan ampunan sebanyak itu pula. Coba Bapak Ibu. Jadi ketipunya di mana? Husnudon kepada Allah, menganggap dosanya seperti debu di tengah Sahara. Padahal Bapak Ibu rahimakumullah, padahal sahabat itu ada yang mengatakan, kami kalau sedang memandang dosa kami,
itu seperti gunung yang mengurugi kami. Tapi ada orang yang anggap dosanya itu seperti lalat yang lewat di hidungnya. Kita yang mana? Lah dosa cilik iki. Istighfar tadi rampung, lupa. La saghirata ma'al istimrar wala kabirata ma'al istighfar. Tidak disebut dosa kecil Bapak Ibu ketika dia istimrar, dilakukan terus menerus. Berhenti di lampu merah, bapak-bapak setir mobil, berhentinya di belakang garis apa di depan garis? Berhentinya di ruang sepeda motor apa di belakang garis? Ada ruang sepeda motor. Seret dari belakang. Ada mbak-mbak pakai baju adiknya. Di depan jenengan persis. Lah, dosa cilik iki, awas hati-hati. Bapak Ibu rahimahumullah. Hari-hari ini kita sudah biasa mendengar kabar orang dibacok, kabar orang dibunuh, kabar orang selingkuh, sudah biasa. Gini betul? Iya. Kita dibiasakan begitu. Hati-hati. Makanya jangan itu menjadi salah satu sebab azab Allah tidak turun. Kenapa Ustaz? Pada istighfar jenengan pada istighfar begitu assalamualaikum warahmatullahi, kemudian begitu selesai sholat kan apa yang kita baca? Istighfar. Iya, dan Allah sudah berjanji, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Pertama hitungnya kepada Rasulullah. Allah itu tidak akan sekali-kali mengadab mereka selama kamu wahai Muhammad ada di antara mereka. Nah, tapi lanjutannya Rasulullah sekarang sudah wafat. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah sekali-kali tidak akan mengadab satu kaum selagi mereka itu mengucapkan istighfar. Jenengan kan istighfar terus. Jadi aslinya ya misalnya sih getet pengen ngurugi gunung, tapi terjaga oleh istighfar jenengan. Hati-hati nggih. Jadi jangan sampai kita menganggap dosa kita itu seperti debu di tengah sahara. Anggap bahwa dosa kita itu mau ngurugi kita, Bapak Ibu. Nggih. Apalagi meremehkan dosa-dosa kita. Kemudian Bapak Ibu yang kedua, durhakanya itu sepanjang tombak jika dibandingkan dengan kasih sayangnya. Tadi dosanya itu seperti debu di tengah sahara. Yang kedua, durhakanya itu sepanjang tombak. Tombak sih panjangnya berapa? Ya, kasih ibu sepanjang mana sih sepanjang masa? Gimana Bun? Kasih ibu sepanjang? Malah para bunda bingung, sing bener sepanjang jalan apa sepanjang masa? Kasih anak sepanjang galah, gitu kan? Kasih ibu sepanjang jalan, gitu. Kecuali jalan buntu, gitu. Ya. Nah, Bapak Ibu rahimahumullah, yang demikian itu ketika dia menyakini, nah aku durhakanya kan cuma setombak dibandingkan dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala yang tidak berbatas. Ya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ini tadi sudah kita sampaikan. Beliau mengatakan begini, innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu ay yaqa alaihi. Orang-orang yang beriman itu memandang bahwa dosa-dosanya itu seperti gunung di atasnya yang hendak ngurugi. Ngurugi bahasa Indonesia apa? Ada bahasa Jawa yang tidak bisa dibahasa Indonesia kan dengan pas. Coba contohnya ngentasi pemean, bahasa Indonesia apa? Lo bingung? Enggak. Karo kunduran truk, bahasa Indonesia apa? Cuma pikir galak gitu. Jadi orang beriman itu menganggap dosanya seperti gunung yang ada di atas kepalanya dan hendak meruntuhi dirinya.
Wa innal fajira yara dzunubahu kadzabil marra ala umfihi. Dan orang-orang fajir itu menganggap bahwa dosanya itu seperti anak yang lewat di depan dunia. Padahal Nabi Rahmatullah bila bin Sa'ad itu mengatakan begini, la tangduru ila siqaril maksiyah. Jangan kamu lihat kecilnya maksiatmu. Walakin undur man asaita. Jangan lihat kecilnya maksiatmu, tapi lihatlah kepada siapa engkau bermaksiat. Bapak Ibu, jenengan kalau sudah dekat sekali, hubungannya dekat sekali, kadang-kadang terucap kata-kata kasar enggak? Kalau sudah hubungannya dekat, saya dengan Ustaz Sakroni, dengan Pak Supri sudah sangat dekat, boleh garap-garapan jerono kemudian. Maksudnya mungkin mengucapkan apa sing mungkin di luar sana nggak pantas, tapi karena saking akrabnya jadi pantas. Tapi coba Bapak Ibu salah kirim, mengucapkan misalnya kamu seperti monyet gitu, salah kirim orang tua yang busuk mana? Kira-kira apa yang terjadi? Jadi kalimatnya sama, tapi ketika dikirimkan kepada orang yang dekat dengan kita nggak masalah. Tapi coba terkirim kepada pejabat atau punya Pak Jokowi, dikirimi kata kayak gitu. Kira-kira apa yang terjadi? Mungkin dalam hitungan jam dengan parani pas pampres. Ini penghinaan terhadap simbol negara ini, kan gitu. Ya kan? Loh, kita kepada Allah gitu. Makanya tepat sekali apa yang dikatakan oleh Bilal bin Sa'ad. Jangan lihat kecilnya maksiatmu, tapi lihatlah kepada siapa engkau bermaksiat. Kalimatnya sama. Tapi kalau diucapkan kepada pejabat, beda efeknya. Loh, gitu aja beda kok Bapak Ibu. Apalagi ketika kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu rahmatullah, husnudzon yang seperti ini sebetulnya mensedrai haibahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya kutipkan kata-kata Ahmad bin Abi Al-Hawari. Beliau itu pernah dinasihati sahabatnya. Begini bunyi nasihatnya. Man hassana dhannahu billahi azza wa jalla summa la yakhafullaha fahuwa mahdu'un. Barang siapa yang husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia tidak takut kepada Allah. Barang siapa yang dia husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia tidak takut kepada Allah, fahuwa mahdu'un. Mahdu'un apa? Orang yang tertipu. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yashurun. Orang-orang munafik itu kan sukanya nipu. Mau nipu Allah, tapi sesungguhnya dia yang ditipu oleh Allah. Orang yang husnudzon kepada Allah, tapi dia kemudian tidak takut kepada Allah, fahuwa mahdu'un. Sudah ada nggih Pak Supri? Belum. Husnudzon itu Bapak Ibu, itu diwakili oleh dua rasa. Nah, dua rasa. Ini dulu pelajarannya Allah yarham Ustadzuna Muhibbin Bahrud. Saya masih ingat, ibadah itu punya 3 syarat. Yang pertama roja, yang kedua khauf, yang ketiga mahabbah. Masih ingat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi amal soleh beliau gitu. Ya, mudah-mudahan Allah melapangkan kubur beliau. Ibadah itu pinarnya 3 Bapak Ibu. Yang pertama khauf, roja, boleh yang diboleh-boleh, khauf, roja dan mahabbah. Roja itu rasa harap. Berharap apa? Berharap apa? Pahala, berharap surga, nggih. Khauf, takut apa? Takut murkanya, takut nerakanya. Mahabbah, cinta. Insyaallah. Kita dengarkan komandan kita dulu. Aku qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala.
Bapak Ibu rahimahumullah, maka ketika kita beribadah, ya, tadi sudah kita sebutkan ada 3 pilarnya. Yang pertama roja, yang kedua khauf, dan yang ketiga adalah mahabbah. Roja dan khauf ini diibaratkan oleh para ulama seperti 2 sayap yang dia harus mengepak dengan seimbang. Apa yang terjadi ketika ada pesawat, mestinya mati satu, Bapak-bapak, itu. Mestinya mati satu. Kira-kira apa yang terjadi? Oke. Burung terbang, yang satu macet, nggak bisa ngepak. Apa yang terjadi? Ya. Jadi seperti itulah orang kalau hanya punya salah satu dari 2 hal, antara khauf dan roja. Jadi ketika dia beribadah itu cuma pedidok, ya. Panik itu Bapak Ibu separuh dari penyakit. Kalau sudah panik biasanya akal sehat hilang atau tidak? Ya, udah mau tenggelam, panik, secawel-cawelnya, mau ranting, mau ular gitu, pokoknya saut gitu kan. Ya, menjadikan akal sehat kita hilang. Maka kita jangan sampai panik karena ketakutan. Atau roja, terlalu berharap. Wah, pokoknya Gusti Allah itu kan Maha Pengampun. Tapi di satu sisi dia tidak memperbaiki sisi ibadahnya. Maka orang seperti ini dianggap sebagai orang yang mahdu, orang yang tertipu. Nah, Bapak rahimahumullah, kita akhiri nih taklim kita dengan sebuah hadis qudsi. Ya, hadis qudsi yang mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita semua. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadis qudsi nggih. Yaqulullahu ta'ala ana inda dhanni abdi bi. Berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, ana inda dhanni abdi bi. Aku itu sebagaimana persangkaan hambaku. Ini harus kita tancapkan kuat banget dalam hati kita loh Bapak Ibu. Gitu. Apapun yang kita sangkakan, Allah menyangka juga begitu. Kayak mana bener gimana gitu. Kita sing manut Gusti Allah apa direksi? Ini gitu. Ini bukti bahwa kita punya Allah yang sangat-sangat memberi ruang bagi kita. Memberi ruang. Anna inda dhanni abdi bi. Makanya kalau ada orang isinya keluh kesah gitu, hidupnya biasanya susah betul apa tidak Bapak Ibu? Walaupun aslinya innal insana khuliqa halu'an. Manusia itu aslinya diciptakan berkeluh kesah. Tapi nggak baca ayat terus-terusannya gitu. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a illal musalli. Ada orang yang tidak halu'a, siapa? Illal musalli alladzina hum ala salatihim da'imun. Mandek sampai ayat itu. Rapa-rapa bersulah terus aslinya menun sampai diciptakan penuh dengan keluh kesah. Mau disit terus nanti disit. Kemudian Bapak Rasulullah, wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku bersamanya ketika dia mengingatku. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Ketika dia ingat di dalam jiwanya, aku juga mengingatnya di dalam jiwaku. Wa in dzakarani fi mala'i dzakartuhu fi mala'i. Nggih, insyaallah. Wa in taqarraba ilayya bi syirbin taqarrabtu ilayhi dira'an. Jika dia itu mendekat kepadaku, syirbin itu sejengkal, taqarrabtu ilayhi dira'an, maka aku mendekat kepadanya. Kalau kita mendekat kepada Allah sejengkal, Allah mendekat kepada kita berapa? Sehasta, insyaallah. Ya. Wa in
taqarraba ilayya dira'an taqarrabtu ilaihi ba'an. Jika dia mendekat kepadaku sedepa, taqarrabtu ilaihi ba'an, aku akan mendekat kepadanya sedepa. Jadi Allah itu memberi balasan kepada kita berlipat-lipat. Wa in atani yamshi ataituhu hazwala. Jika dia mendekatiku berjalan dalam kondisi berjalan, aku akan mendatanginya dalam kondisi berlari. Jadi Masrul muslimin rahimahullah, dari hadis ini mudah-mudahan nanti kita semakin optimis dalam menghadapi hidup ya Bapak Ibu. Karena tadi keburukan, kebaikan itu adalah ujian. Ujian itu kemungkinannya dua, hasilnya bisa baik atau buruk. Tapi yang istimewa ketika Rasulullah bersabda, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan kondisi orang mukmin. Inna amra kullahu khair, segala urusannya baik, dan itu tidak terjadi kecuali pada seorang mukmin. In asobathu sarrahu syakara, jika dia mendapatkan kebaikan dia bersyukur, fahuwa khairullah, itu baik baginya. In asobathu dharrahu sabara, fahuwa khairullah, jika dia mendapatkan sesuatu yang dia tidak sukai dia bersabar, maka itu juga baik baginya. Tugas kita cuma dua nih Bapak Ibu. Apa? Bersyukur ketika diuji dengan kebaikan, bersabar ketika diuji dengan keburukan. Aku lu qouli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.